Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai desain botol minum yang dilengkapi media filter. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu saya sendiri Ega Puspitasari dengan NIM 12 12 00 023, ada Agil Anissa dengan NIM 12 12 00038, dan ada Salsabila Rohmania dengan NIM 12 12 00065. Untuk lebih jelasnya, kami akan membahas materinya mulai dari latar belakang. Air adalah komponen utama dalam tubuh kita. Oleh karena itu, mengonsumsi air yang cukup dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu keharusan untuk tetap terhidrasi dan sehat. Air minum adalah air dengan karakteristik mikroba, kimia, dan fisik yang memenuhi pedoman WHO atau standar nasional kualitas air. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh chemical oxygen damage atau COD terhadap kualitas air. Yang kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi besi dalam air terhadap penggunaan filter. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kekeruhan air terhadap penggunaan filter. Untuk tujuannya sendiri itu yaitu untuk mengembangkan filter air praktis yang menyaring air yang diambil dari sumber air minum umum atau sumber air minum lainnya agar aman, bersih, dan sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya untuk tinjauan masalah, yang pertama pengaruh pemurnian air dengan cara merebus air. Merebus air sendiri merupakan salah satu cara untuk pemurnian air rumah tangga. Merebus air minimal selama 1 menit untuk memastikan perebusan terjadi secara sempurna. Kemudian dianjurkan untuk menyimpan air matang dalam wadah tempat air direbus dan dapat dikonsumsi setelah 24 jam setelah air mendidih. Next. Yang selanjutnya ada pengaruh chemical oxygen demand atau COD terhadap kualitas air. Uji COD ini digunakan sebagai indikator kualitas air yang menunjukkan jumlah bahan organik di dalam air dengan menentukan oksigen yang dikonsumsi dalam mendegradasi bahan organik. Dalam air minum, nilai COD ini harus 0 mg per liter atau tidak ada sama sekali karena tidak boleh ada bahan organik di dalam air. Kemudian ada pengaruh konsentrasi besi dalam air terhadap penggunaan filter. Zat besi sendiri yang dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menyebabkan kadar zat besi yang berlebihan dalam darah sehingga dapat merusak sel-sel saluran pencernaan. Apabila zat besi yang terkonsumsi di atas 20 mg zat besi, maka dapat menyebabkan keracunan dan 60 mg per kilogram adalah dosis yang mematikan. Sehingga digunakan sistem filtrasi untuk mengurangi kuantitas besi dalam air minum. Sistem filtrasi ini menggunakan penggabungan proses filtrasi 5 tahap, yaitu sedimen, mekanik, kimia, mineral, dan bakteri. Pengujian konsentrasi besi dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer dan menggunakan reagen untuk penelusuran besi. Selanjutnya ada pengaruh kekeruhan terhadap filter yang digunakan. Kekeruhan sendiri merupakan kekeruhan atau kekaburan cairan disebabkan oleh partikel individu atau padatan tersuspensi yang umumnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Uji kekeruhan dipakai untuk menguji kualitas air. WHO menetapkan bahwa kekeruhan air minum tidak boleh lebih dari 5 NTU dan idealnya di bawah 1 NTU. Kekeruhan filtrat digunakan sebagai indikator tidak langsung untuk mengevaluasi secara kuantitatif perpindahan partikel koloid tanah ke dalam filtrat. Kemampuan filtrasi dapat meningkat akibat pembentukan cake karena partikel dengan diameter lebih kecil dari ukuran pori filter membran lebih mungkin ditangkap oleh cake. Selanjutnya ada needs dan idea yang digunakan dalam perancangan desain pembuatan botol ini. Yang pertama needs, yaitu ada ringan dan praktis, mudah dibawa kemana saja,
Produk yang dihasilkan baik untuk dikonsumsi, memberikan kenyamanan dan ekonomis, tahan lama, dan yang terakhir tidak memerlukan pompa, sedotan, dan baterai. Ideanya ada yang pertama dapat menghilangkan patogen bawaan air global, yaitu virus, bakteri, dan protozoa, dapat digunakan berulang kali. Bahan botolnya dari polipropilen atau BPA, dilengkapi tali, dan dilengkapi dengan 5 filter dalam botol. Next. Selanjutnya ada selection, desain botol air minum portable yang menggunakan 5 filter untuk menyaring kotoran dan bisa dibawa dimanapun dengan mudah, memiliki ukuran panjang 26,5 cm dengan diameter 8,6 cm. Desain botol ini didesain dengan kapasitas 710 ml. Pemilihan kapasitas ini berdasarkan kebutuhan air minum harian yang dapat dihitung dengan rumus berikut, sehingga kira-kira dengan botol ini bisa 3 kali isi ulang untuk memenuhi kebutuhan air minum harian. Selanjutnya, efisiensi pH air minum yang dihasilkan adalah 8,95% dan mengurangi 96,142% kekeruhan pada air. Kekeruhan pada air ini diukur dengan alat turbidimeter, sedangkan pengukuran pH dapat dilakukan dengan cara seperti yang ada pada slide PPT berikut. Untuk rumus laju alir pada botol ini dapat dilihat pada slide PPT berikut. Kemudian untuk filter botol ini menggunakan 5 filter dan penggantiannya sebagai berikut. Karbon aktif dapat diganti setiap 6 bulan sampai 3 tahun atau bisa juga dilakukan backwash selama tidak diganti. Namun apabila air yang dihasilkan sudah tidak jernih dan rasa yang dihasilkan dari air minum sudah tidak enak, karbon aktif sudah harus diganti. Sedangkan untuk pasir silika dapat diganti setiap 1-3 tahun, namun apabila air yang dihasilkan sudah tidak jernih dan berbau, pasir silika sudah harus diganti. Untuk zeolit dan biofuels dapat diganti setiap 4 bulan, namun apabila sudah dihasilkan air yang dihasilkan berwarna, zeolit dan biofuels harus diganti. Kemudian untuk pasir mineral dapat diganti setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk specification botol air minum ini, yaitu yang pertama memiliki kapasitas 710 ml. Laju aliran dalam 8 detik atau 5 liter per menit, kemudian menghilangkan 99,9% bakteri dan protozoa. Harganya kurang dari Rp100.000, dapat beroperasi pada rentang suhu 0-40 cm dan tekanan 0,33 sampai 1 atmosfer. Kemudian menghilangkan bau dan rasa. Ukuran tinggi botolnya sekitar 26,5 cm dan memiliki diameter botol 8,6 cm. Bobot botolnya yaitu 450 gram dan penggunaan filter hanya bisa digunakan 300 siklus atau 3 tahun sejak penggunaan pertama. Kemudian untuk bab 3 mengenai desain dan hasil desain seperti yang terlihat pada slide berikut, di mana untuk bagian dalam sendiri botol ini terdiri dari 5 filter. Air akan mengalir dari bagian atas mengenai karbon aktif, kemudian pasir silika, zeolit, biofuels, dan pasir mineral. Sebenarnya apa sih tujuan dari penggunaan kelima filter berikut? Yang pertama, penggunaan karbon aktif sendiri digunakan untuk menghilangkan bau, warna, rasa yang tidak diinginkan, kemudian kotoran organik maupun anorganik lainnya. Selain itu, karbon aktif dapat berfungsi untuk menghilangkan beberapa bahan kimia organik seperti trihalometan atau THM, kemudian pestisida, pelarut industri yaitu hidrokarbon terhalogenasi, kemudian bifenyl polychlorine atau PCB, dan yang terakhir adalah hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH. Kemudian untuk pasir silika sendiri berfungsi untuk menghilangkan komponen asam dari air yang akan mempengaruhi keseimbangan pH cairan dalam tubuh, serta pasir silika digunakan untuk menghilangkan bahan kimia beracun dan berbahaya lainnya. Selanjutnya untuk zeolit. Zeolit sendiri berfungsi untuk menghilangkan bakteri, virus, logam berat, deterjen, dan bahan kimia berbahaya seperti disulfat, fenol, dan bahan kimia pertanian.
yang mungkin akan dapat larut dalam air. Zeolit ini juga dapat menghilangkan ion beracun seperti nitrat, nitrit, merkuri, dan ion lanjutan arsenik dari air. Selanjutnya adalah biobols. Biobols sendiri digunakan untuk memaksimalkan aliran air dan udara, dan untuk menghindari resistensi cairan, sehingga membantu menjaga air tetap jernih. Selanjutnya, untuk pasir mineral sendiri digunakan dalam penyaringan air karena dapat melepaskan mineral ke dalam air dan dapat menyesuaikan pH air menjadi agak basah, sehingga dapat dikonsumsi. Kemudian untuk pilihan warnanya sendiri, kami menyediakan 4 pilihan warna. Yang pertama ada Coyote Amber, yang kedua ada Moderate Red, yang ketiga ada Como Black, yang terakhir adalah Oasis Green. Untuk pemurnian air sendiri yang kami pilih adalah botol minor portable dengan tabung filter yang berisi 5 jenis filter yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemilihan warna menggunakan warna hitam ataupun warna gelap lainnya sebagai warna dasar atau warna mayoritas pada botol, sehingga dapat memberikan kesan yang lebih elegan dan dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Untuk filter kombinasi sendiri yang digunakan dilapisi dengan membran hollow fiber, sedangkan untuk botol digunakan bahan yang bebas BPA dan food grade. Penambahan tali pada desain botol ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam membawa untuk penggunaan dalam sehari-hari. Sehingga hasil desain yang kami hasilkan adalah penggunaan media filter. Media filter sendiri adalah penghalang berpoli atau paling tidak semi-permeable yang ditempatkan melintasi aliran suspensi untuk menahan beberapa atau semua bahan tersuspensi. Pada filter ini terdiri dari 5 kombinasi lapisan yang digunakan, seperti karbon aktif, pasir silika, zeolit, biobols, dan pasir mineral. Kemudian untuk bab 4 sendiri yang berisi kesimpulan, yang pertama kesimpulannya adalah tujuan pembuatan desain filter air praktis ini bertujuan untuk memberikan informasi terbaru tentang kelayakan penggunaan teknologi pada desain, konstruksi, dan operasi untuk mencapai produksi dan kinerja terbaik yang diinginkan. Kemudian, filter air yang terdiri dari wadah silinder ini berfungsi untuk menampung sejumlah cairan yang akan diolah. Kemudian untuk tabung filter sendiri sebagai tempat untuk membatasi filter dengan air yang akan disaring, dan filter sendiri sebagai media untuk menyaring air yang akan disaring. Kemudian filter yang akan dirancang akan memberikan cara yang lebih mudah untuk mendapatkan air yang aman, bersih, dan juga sehat. Selanjutnya, jika pada pengujian COD atau Chemical Oxygen Demand, hasil yang didapatkan bersifat bernilai negatif, maka tidak ada kandungan bahan organik di dalam air setelah dilakukannya pengujian. Kemudian, jika pada uji kekeruhan menunjukkan bahwa tingkat kekeruhan lebih daripada sampel air tanpa filter dibandingkan dengan yang disaring, maka filter tersebut terbukti efektif dalam mengurangi kekeruhan air. Kemudian, jika pada uji zat besi menunjukkan bahwa kandungan besi dalam air menggunakan filter yang dirancang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan tanpa filter, maka menandakan bahwa air lebih aman untuk dikonsumsi. Kemudian ini referensi yang kami gunakan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.